pikiran, selidiki ke dalam, temukan rahasia jiwa. Saat kita menemukan kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, kesadaran jiwa, maka disitulah kita akan bertemu dengan kesadaran ilahi. Disitulah terjadi yang namanya proses pengenalan. Maka mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Itu sebabnya, untuk mengenal Tuhan, jangan pernah keluar dari tubuh kita sendiri. Karena Tuhan sendiri berfirman dalam Al-Quran, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan segala kebutuhan tentang dirimu, sudah aku sediakan dalam dirimu sendiri. Betapa luar biasa. Itu sebabnya, para leluhur kita mengatakan, siapa yang bisa menemukan rahasia semesta kecilnya, maka dia akan menemukan rahasia semesta besarnya. Orang fisika berbicara tentang teori Big Bang, ledakan alam semesta. Kapan ledakan itu terjadi? Ketika Tuhan menciptakan 3 atom perdana, 3 atom perdana itu helium, lithium, deuterium, kemudian memampat, dan kemudian terjadi ledakan yang sangat luar biasa. Lalu ketika ledakan itu terjadi, terbentuklah alam semesta, dan terbentuklah unsur-unsur dan atom-atom yang lain. Dan kalau diperhatikan, apa yang terjadi di semesta besar, pernah terjadi di semesta kecil. Kalau semesta besar dibangun oleh 3 atom perdana, helium, lithium, dan deuterium, sedangkan tubuh kita dibangun oleh 2 sel. Sel dari ayah kita, sel dari ibu kita, menyatu, memampat di rahim ibu, dan setelah menyatu dan memampat atas izin dia, terjadilah proses ledakan sel. Lalu terbentuklah sekitar 100 triliun sel dalam tubuh kita. Bukankah ada kesimetrian antara semesta besar dengan semesta kecil? Maka siapa yang menemukan rahasia tentang dirinya, maka dia akan menemukan rahasia tentang Tuhannya. Sangat masuk akal kalau Rasulullah bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Guru, saya menanyakan bagaimana menyelaraskan hati dengan pikiran untuk mencapai kekusuhan. Contohnya dalam kita mau sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang sangat singkat ya, tapi penjelasannya tidak sesingkat itu. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana cara menselaraskan hati dan pikiran? Hati, bahasa Qur'annya itu adalah, bahasa Arabnya itu adalah kibdah, qobid. Hati itu sebetulnya segumpal daging yang di dada. Di Quran tidak pernah ditemukan kata qobid atau kibdah. Di Quran itu yang ada itu kata kolbu, lub, fuad. Itu kata-kata di Quran. Tidak ada kata-kata qobid atau kibdah. Jadi sebetulnya Quran tidak pernah berbicara hati. Karena Quran itu berbicara qulub, kolbu. Kolbu dengan hati, 2 istilah yang berbeda. Dalam bahasa Arabnya saja, kolbu, ya kolbu. Hati bahasa Arabnya kibdah. Nah, begitu kita belajar agama, kebanyakan menyamakan antara hati dengan kolbu. Disitulah kekeliruan. Barangkali ya, yang ditanyakan itu adalah keselarasan antara kolbu dengan pikiran, barangkali itu ya. Bukan keselarasan hati dengan pikiran. Makanya ketika sholat, ketika takbir, kemudian tangan kita kan dipakai nutup hati. Malah hati itu nggak dipakai dalam sholat, ditutup. Coba kalau sholat Allahu Akbar kan di sini, pas di sini. Justru hati itu ditutup. Karena sholat itu nggak pakai hati, pakai kolbu. Nah di sini yang harus diselaraskan. Ya, saya luruskan dulu pertanyaannya. Barangkali itu yang diminta. Baik. Kolbu dengan pikiran baru akan selaras apabila kolbu itu sudah mengalami sebuah pengalaman tertentu. Makanya iman itu bahasa Rasulullahnya. Al-iman tasdikun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wal amalun bil arkan. Iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Lalu bagaimana cara kolbu membenarkan? Nah ini yang banyak yang keliru. Dikiranya kolbu membenarkan, yang penting percaya. Bukan begitu. Membenarkan itu harus diawali dengan proses penyaksian atau mengalami. Bagaimana mungkin kita bisa membenarkan? Ya, kalau durian itu rasanya enak, kalau kita nggak pernah makan durian. Dan tidak mungkin kita bisa membenarkan rasanya durian itu enak, gurih, manis, kalau kita belum pernah makan durian. Kan nggak mungkin. Jadi kalau ada orang yang bisa, kamu percaya durian itu enak? Percaya? Kamu pernah makan durian? Nggak pernah? Kayaknya ini perlu diperiksa itu ya, kesehatan jiwanya. Kamu percaya ya, kalau sop buntut itu enak? Oh percaya? Pernah makan sop buntut? Dengar aja baru sekarang.
Kan itu harus diperiksa barangkali ya, kesehatan pikirannya, jiwanya. Nggak mungkin. Seseorang baru bisa membenarkan kalau dia pernah menyaksikan, pernah merasakan, pernah mengalami. Berarti, kalau kata Nabi, al-iman tasdikun bil qalbi, iman itu pembenaran oleh kolbu. Tidak cukup dengan meyakini tanpa mengalami. Berarti untuk membenarkan, si kolbu ini harus mengalami sebuah proses spiritual tertentu. Nah, disitulah yang sering kita lupakan. Bagaimana proses mengalami kolbu itu? Pertanyaannya apa itu kolbu? Tanya dulu. Nah, kalau kita lihat hadis qudsi, Allah menjelaskan dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi menurut Allah sendiri, yang namanya kolbu itu adalah rumahnya Allah. Hati-hati dengan kata rumah. Kalau rumahnya Pak Maman, yang bertanya barusan, ya tentu saya Pak Maman tinggal di situ. Rumah dengan Pak Maman, rumah itu adalah ruangnya, Pak Maman adalah orang yang tinggal. Kata Allah tinggal di Baitullah, bukan berarti Allah itu memiliki ruang dan waktu untuk tinggal. Beliau tidak butuh ruang dan waktu. Dan kolbu itu hanya merupakan sarana untuk melakukan proses penyaksian dan pengalaman. Bukan berarti Allah tinggal di situ. Jadi kalau kolbu kita dibelah juga Allah tidak tinggal di situ. Kadang-kadang kan kita bingung. Katanya Allah itu lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Tapi ada yang mengatakan katanya Allah ada di mana-mana. Mencarinya tidak perlu kemana-mana. Sebetulnya bukan Allah ada yang dalam diri kita. Diri-diri kita ini ada dalam Dia. Itu yang sebenarnya. Makanya beliau meliputi diri kita, meliputi alam semesta ini. Tetapi beliau tidak terkonsep oleh konsep ruang dan waktu. Jadi apa itu kolbu? Kolbu itu tempat yang disediakan Tuhan untuk mengalami sebuah proses meyakini Tuhan. Sekali lagi. Sebuah lokus yang disediakan Tuhan untuk mengalami proses meyakini Tuhan. Lewat sebuah pengalaman spiritual tertentu. Disitulah perlu bimbingan seorang yang ahli untuk memasuki kolbu itu. Nah, ketika sudah mengalami, ya, kolbu itu mengalami, makanya kolbu memiliki akibat. Akibat dari mengalami, dan kolbu itu diberi potensi 3. 1 potensi melihat, 2 potensi mendengar, yang ketiga potensi memahami. Nah, kalau ketiga potensi dalam kolbu itu diberdayakan, lalu kolbu akan menyatakan, aku yakin. Dan yang diyakini, itu bukan keyakinan yang kosong, keyakinan yang sesungguhnya. Itu yang disebut dengan keyakinan yang isbat al-yakin. Nah, kolbu itu tempat di mana jiwa bersemayam. Tempat di mana ruh bersemayam. Oleh karena itu, ya, bukan berarti ruh itu ada di situ saja. Kan sebetulnya kalau kita lihat tubuh kita, ya, di seluruh sel kita pasti ada kehidupan. Kalau tidak ada kehidupan, kita tergores, tidak mungkin kan tubuh kita bisa sembuh lagi. Tetapi itu adalah sarananya. Jadi sebetulnya Allah itu meliputi seluruh tubuh kita, sebetulnya meliputi seluruh sel dalam tubuh kita. Tapi cara untuk menyatakan bahwa beliau ada, alatnya adalah kolbu. Bisa dipahami ya? Bedakan, bedakan. Jadi bukan berarti kolbu itu kemudian Allah di situ saja, lalu tidak ada di tempat yang lain. Kalau beliau yang maha hidup, hanya ada di kolbu saja, bagaimana tangan bisa bergerak?